Tahun ajaran baru segera dimulai, tapi sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Pandeglang, Banten justru tidak memiliki siswa baru. Tidak adanya murid baru yang mendaftar ini diduga akibat informasi bahwa sekolah akan ditutup. Untuk tahun ajaran baru tahun 2005-2026 ini belum menerima siswa baru. Tahun ajaran baru 2025-2026 segera dimulai. Saat sekolah lain mulai sibuk untuk menyambut siswa baru, Sekolah Dasar Negeri Karaton 5 di Kelurahan Karaton, Pandeglang, Banten ini justru tak memiliki murid satupun. Kondisi ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun lalu, saat itu hanya ada 2 siswa baru yang mendaftar. Menurut Kepala Sekolah SDN Karaton 5, Tati Patmawati, adanya kabar bahwa sekolah akan ditutup serta digabung dengan sekolah lain menjadi salah satu alasan banyak orang tua tak mendaftarkan anak mereka ke SDN Karaton 5. Selain itu, kondisi sekolah juga tidak bisa disebut layak. Belum lagi fasilitas belajar yang juga minim menjadi faktor sekolah ini tak dilirik. Untuk tahun ajaran baru tahun 2005-2026 ini belum menerima siswa baru. Dikarenakan mungkin masyarakat mendengar bahwa SD Karaton 5 ini beberapa tahun yang lalu akan di-merger. Tapi pas kesini mendengar lagi masyarakat tidak jadi. Tapi akhirnya masyarakat sempat melihat ke sini kondisi sekolah ini yang seperti sekarang ini ya, kondisinya sangat memprihatinkan. Fasilitasnya sangat kurang gitu. Saat ini hanya tersisa 31 siswa di SDN Karaton 5 yang merupakan siswa didik dari kelas 2 hingga kelas 6. Adi Mazda, Pandeglang, Banten. Tahun ajaran baru disambut sukacita bagi pelaku usaha alat tulis hingga seragam sekolah. Namun hal itu tidak dirasakan toko buku bekas di Pasar Blauran, Surabaya yang kian hari kian redup. Pedagang buku bekas yang sebagian lansia ini bahkan menyebut terkadang tidak ada satu buku yang terjual dalam satu hari. Suasana ceria saat libur sekolah jelang tahun ajaran baru terasa di mana-mana. Tak terkecuali di toko buku pelajaran. Namun hal itu berbanding terbalik dengan suasana bursa buku murah di Pasar Blauran, Surabaya. Suasana muram dengan lampu temaram menjadi pemandangan harian. Atmosfer muram durja ini telah berlangsung bertahun lamanya. Berdiri sejak tahun 70-an, bursa buku murah ini sempat mengecap masa kejayaan pada tahun 2000-an. Namun, semenjak transaksi online merajalela, pasar ini perlahan mati suri. Terbukti dari sekitar 40 penjual, kini hanya tinggal sekitar 7 penjual saja. Kondisinya pun layaknya si malakama. Hidup segan, mati pun tak mau. Salah satunya Pak Yaman. Pria parubaya ini sudah berjualan buku bekas selama seperempat abad. Kini kondisinya makin memprihatinkan. Kurikulum pelajaran yang kerap berganti membuat buku bekas dagangannya makin tak diminati. Waktu sepi Pak, sekali buku tidak laku sama sekali kok ini kok. Gak laku sama sekali. Yang lakunya cuma buku itu tiap setengah tahun diganti. Setengah tahun diganti dan tidak bisa nggak seperti dulu. Kalau dulu kan 1 tahun masih laku. Pas 1 tahun, sekarang nggak bisa. Senasib dengan Yaman, Tuti yang berjualan mulai Orde Baru tumbang kisaran 98 merasakan pahit yang sama. Tahun 2010-an. Rame itu? Ya, lumayan. Kayak apa ramenya? Ya, orang itu dari berjubel-jubel dari luar kota, dan sebelum buka aja sudah antri. Iya. Kalau sekarang gimana? Sekarang keadaannya ada ya apa? Ada agak jauh berbeda dengan dulu. Pembelinya berapa seminggu, berapa apa? Orang? Hitungannya gimana per hari berapa orang? Ya ada aja, nanti ada yang beli bacaan, ya ada yang tidak dapat uang ya sering. Nggak dapat uang itu? Iya, ada ya rezeki-rezekian itu. Bagi para pembeli, bursa buku murah Pasar Blauran ini memang makin sepi dari hari ke hari. Dibutuhkan sentuhan visioner agar pasar bumi bekas ini dapat hidup kembali.
Iya, sekarang kan banyak pemuda-pemuda yang kayak lagi hunting buku, terus kayak tempat-tempat yang kayak udah lama jadul gitu buat foto-foto. Ya harapannya itu bisa jadi satu potensi sih buat meramaikan toko buku ini. Nampaknya senjakala lembaran buku fisik makin tak terelakkan. Dibutuhkan gebrakan agar para pedagang buku bekas ini bisa terus menyambung hidup dan sekaligus meningkatkan tingkat literasi negara kita yang menurut UNESCO berada di angka 0,001%. Tim Liputan, CNN, Indonesia.